Halo, hari ini saya akan menjelaskan sedikit tentang 8 surat yang ditulis oleh Paulus. Sebelum saya mulai, saya ingin memberi sebuah perkenalan kepada surat-suratnya. Paulus menulis 13 surat. Semuanya itu ditulis dalam bahasa Yunani Koine. Surat-surat Paulus dibagi menjadi 3 bagian, yaitu pembukaan, isi, dan penutup. Di pembukaan, Paulus menuliskan dari siapa surat itu, salam, ucapan syukur, dan doa. Di isi, Paulus menuliskan pesan utama dan petunjuk kehidupan Kristen. Di penutup, Paulus menuliskan salam, penutup, dan ucapan berkat. Paulus menulis 13 surat itu untuk menambah pengertian tentang Kristus, mengajar tentang kehidupan Kristen, dan untuk menjawab masalah-masalah jemaat. Surat yang pertama adalah Galatia. Surat ini ditulis pada 49 Masehi di Antioquia, Syria pada perjalanan misi pertama. Surat ini ditulis karena Paulus mendengar kabar bahwa pengajar-pengajar Yahudi dari Yerusalem mengajarkan Injil palsu kepada orang-orang non-Yahudi. Paulus juga ingin memperingati gereja-gereja di Galatia untuk melawan guru-guru palsu yang mengajar bahwa keselamatan datang dari iman dalam Kristus dan menaati hukum. Di dalam surat ini, Paulus menjelaskan dan menekankan bahwa keselamatan hanya dapat diperoleh melalui iman kepada Tuhan Yesus dan bahwa pembenaran merupakan sebuah karunia dan anugerah dari Allah, diterima dengan percaya Allah dan apa yang telah diperbuatnya. Surat yang kedua adalah 1 Korintus. Surat ini ditulis pada 55 Masehi di Efesus pada perjalanan misi ketiga. Inti dari surat ini adalah selain bermegah dalam Kristus, kita harus mengasihi sesama kita. Kasih Kristen yang dipraktekkan dapat mengoreksi masalah-masalah kita. Kristus memanggil gerejanya untuk menjalankan kehidupan yang penuh kasih, kekudusan, dan kemurnian. Serta hidup sebagai umat Allah yang kudus berarti mengasihi Allah dengan segenap hati kita dan mengasihi sesama seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Surat yang ketiga adalah 2 Korintus. Surat ini ditulis pada 55 Masehi di Makedonia pada perjalanan misi ketiga. Surat ini ditulis karena Paulus ingin mengungkapkan rasa syukur atas pertobatan jemaat Korintus dan ingin mendorong mereka untuk mengumpulkan persembahan untuk menolong orang-orang percaya yang miskin di Yerusalem. Selain itu, Paulus juga menuliskan surat ini untuk menegaskan otoritasnya sebagai Rasul Kristus. Surat ini menjelaskan bahwa kekuatan Kristus menjadi sempurna di dalam kelemahan kita. Allah menghibur dan memelihara umatnya saat sedang mengalami penderitaan dan pergumulan. Kita hidup karena percaya, bukan karena melihat. Kita dapat bergantung kepada Kristus untuk memberi kita kekuatan dan anugerahnya dalam pergumulan kita. Surat yang keempat adalah Efesus. Surat ini ditulis pada 60 Masehi di Roma saat Paulus sedang berada di tahanan rumah. Surat ini ditulis untuk merayakan berkat-berkat gereja dalam Kristus dan mengingatkan jemaat Efesus untuk menjalankan kehidupan baru mereka dalam Kristus. Inti dari surat ini adalah bahwa gereja merupakan sebuah komunitas orang yang percaya kepada Allah dan bahwa orang percaya adalah milik Kristus. Allah membenarkan kita oleh anugerahnya melalui iman dalam Tuhan Yesus. Disebut juga perlengkapan senjata Allah, yaitu ikat pinggang kebenaran, baju zirah keadilan, kaki berkasutkan kerelaan, perisai iman, ketopong keselamatan, dan pedang roh, yaitu firman Tuhan. Surat yang kelima adalah Filipi. Surat ini ditulis pada 61 Masehi di Roma saat Paulus sedang di tahanan rumah. Surat Filipi ditulis untuk berterima kasih kepada jemaat Filipi yang telah membantu membiayai kehidupan Paulus dan atas komitmen mereka pada Injil, untuk mendorong mereka agar berada dalam kesatuan yang lebih besar lagi di antara mereka dan dalam pelayanan bagi Kristus. Selain itu, surat ini ditulis untuk menguatkan jemaat Filipi agar tetap berdiri teguh melawan ajaran-ajaran sesat
dan palsu, dan agar mereka terus bertekun walaupun dalam penganiayaan. Surat Filipi adalah suatu panggilan agar semua orang percaya berdiri teguh dan bersatu demi Injil. Inti dari surat ini adalah bahwa kita milik Kristus dan kita melayani Dia dengan gembira dan rendah hati melalui kuasanya yang bekerja di dalam kita. Orang-orang percaya ikut teladan Kristus dengan merendahkan diri, melayani orang lain, dan mengucap syukur. Surat yang keenam adalah Kolose. Surat ini ditulis pada 60 Masehi di Roma saat Paulus sedang di tahanan rumah. Surat ini ditulis karena Epafras memberitahu Paulus mengenai guru-guru palsu yang menyesatkan jemaat. Guru-guru palsu tersebut mengajarkan bahwa selain iman kepada Kristus, dibutuhkan hal yang lain lagi agar diselamatkan. Inti dari surat ini adalah bahwa Kristus merupakan yang terutama dan cukup bagi keselamatan kita. Setelah Kristus mendamaikan relasi jemaat dengan Allah, jemaat menjadi kudus, diampuni, dan diselamatkan. Surat ke-7 dan ke-8 adalah 1 dan 2 Tesalonika. Surat 1 Tesalonika ditulis antara 50 atau 51 Masehi. Sedangkan surat 2 Tesalonika ditulis antara 51 atau 52 Masehi. Kedua surat ini ditulis di Korintus pada perjalanan misi ketiga. Surat-surat ini ditulis karena Paulus mendengar laporan dari Timotius mengenai jemaat Tesalonika yang terus berdiri teguh dalam iman menghadapi penganiayaan. Dalam surat-surat ini, Paulus mengungkapkan ucapan syukur atas apa yang telah Allah lakukan di antara mereka. Paulus juga mendorong jemaat Tesalonika untuk menyenangkan Allah sambil menantikan kedatangan Kristus kembali. Surat ini membahas bahwa kita harus hidup berkenan kepada Allah dengan kasih, sebagai orang sopan, saling membangun, tetap berdoa, dan mengucap syukur. Berdiri teguh di dalam Kristus, berpegang pada firman Tuhan dan hidup bekerja dan bagi Kristus. Pada hari kedatangan Kristus yang kedua kalinya, Kristus akan dimuliakan di antara orang-orang kudusnya dan memberi hari yang indah dan penuh dengan berkat ketika Allah mengumpulkan umatnya untuk mengambil bagian dalam kerajaan dan kemuliaannya selama-lamanya. Selain itu akan diadakan pembalasan untuk orang yang tidak mau mengenal Allah dan menaati Injil, serta penghukuman bagi orang yang tidak percaya. Inilah akhir dari presentasi saya. Terima kasih telah mendengarkan.